Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelas matematika bersama saya, Bu Yunita. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 11 semester genap, yaitu turunan. Pada materi turunan itu sendiri, kita nanti akan membahasnya menjadi 3 sub atau 3 bagian. Yang pertama yaitu konsep turunan fungsi aljabar. Yang kedua kita akan belajar tentang sifat-sifat turunan. Lalu yang ketiga kita akan belajar tentang aturan rantai pada turunan fungsi aljabar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan berfokus pada konsep turunan fungsi aljabar itu sendiri. Nah, kompetensi dasar yang akan dicapai pada KD turunan ini adalah kompetensi dasar 3.8, yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Jadi kita hari ini akan belajar konsepnya, lalu pertemuan selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, sebelum kita masuk tentang konsep fungsi aljabar itu sendiri, kita akan flashback sebentar. Kita akan belajar sejarah turunan dulu. Mungkin anak-anak sudah familiar dengan face atau tokoh yang ada di samping atau di layar kalian. Ini adalah ilmuwan dari Yunani, yaitu Archimedes. Beliau adalah salah satu tokoh matematika yang mengangkat masalah turunan ya. Jadi beliau ini adalah ilmuwan senior, ilmuwan dari tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Masalah yang muncul pada masa Archimedes ini adalah konsep turunan atau masalah tentang persamaan garis singgung turunan. Jadi mengenai kemiringan garis singgung atau biasa disebut dengan gradien. Jadi masalah yang muncul pada masa Archimedes adalah itu. Jadi ini kalau kita bicara garis singgung seperti yang ada di layar anak-anak semuanya ya. Ini ada garis singgung pada lingkaran, lalu ada kurva. Lalu ilmuwan selanjutnya pada masalah selanjutnya ini ada Kepler, Galileo, dan Newton. Pada masa ini sudah berkembang ya. Masalahnya itu mengenai uji coba kecepatan sesaat. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada speedometer. Jadi masalah turunan itu juga mencakup tentang kecepatan sesaat. Pada mobil atau motor itu bisa menggunakan konsep turunan. Lalu yang terakhir ini adalah Euclid. Jadi ini adalah salah satu ilmuwan matematika yang sangat terkenal sekali. Pada masa tersebut menurut Euclid, garis singgung itu adalah garis yang menyinggung kurva hanya pada satu titik. Hanya pada satu titik, itu poinnya. Pernyataan ini berlaku benar apabila pada lingkaran. Jadi kalau pada lingkaran mungkin pernyataan ini bernilai benar. Tapi bagaimana kalau kurvanya seperti kurva yang ada di sebelah kanan ya? Apakah ini hanya menyinggung pada satu titik? Kalau kita lihat secara gambarnya, ini malah justru bukan menyinggung tapi memotong. Nah, ini bagaimana kalau mencari garis singgung pada kurva yang berbentuk seperti grafik yang ada di sebelah kanan. Nah, ini kita bisa menggunakan konsep turunan. Nah, kalau kita bicara turunan, ini bahasa lainnya, bahasa kerennya itu diferensial. Kalau orang Indonesia biasa nyebut turunan, tapi kalau pakai bahasa asing itu diferensial. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita belajar turunan, kita ada materi prasyaratnya, yaitu materi prasyaratnya apa? Materi prasyarat dari turunan itu sendiri adalah materi sebelumnya, yaitu materi limit. Jadi turunan ini erat hubungannya dengan materi limit. Nah, untuk menemukan konsep turunan, kita perhatikan grafik yang ada di layar anak-anak semuanya ya. Jadi, kalau kita bicara turunan, itu biasanya simbolnya gini. F aksen X. Ini bacanya F aksen X. Itu adalah apa? Ini adalah delta. Jadi, ini adalah delta F X dibagi dengan delta. Jadi
kalau kita lihat di sini fx-nya adalah ini ya. Selisihnya delta. Nah, ini yang paling bawah. Ini ya kalau kita bicara ini ya. Jarak antara x dengan x plus h, berarti jaraknya kan x plus h dikurangi x, berarti ini jaraknya adalah h. Betul ya? Sehingga kalau kita tulis di sini delta fx-nya berarti bisa ditulis dengan f x plus h dikurangi f. Jadi bisa ditulis seperti itu, betul ya? Lalu kalau yang bawah berarti ini kita bisa tulis delta x-nya x plus h kita kurangi dengan x. Berarti kita punya f x plus h dikurangi f x. Dibagi apa? Dibagi, ini berarti bisa kita operasikan, berarti ini dibagi h. Bisa dipahami ya semuanya. Nah, kalau kita bicara turunan seperti yang saya utarakan tadi, kita bicara pendekatannya itu dengan menggunakan pendekatan limit. Jadi materi prasyaratnya kan udah limit ya. Kemarin udah belajar yang namanya limit. Jadi yang namanya turunan itu apabila x plus h-nya ini digeser sedemikian sehingga mendekati atau mepet ya, mepet nilai tertentu. Nah, mepetnya itu kan nilai berapa? Nah, ini mepetnya itu digeser sampai, kalau kita bicara limit berarti kita geser sampai mendekati 0. Jadi kalau kita korelasikan dengan limit, kita bisa tulis limit f x plus h min f x per h. Nah, hanya mendekati nilai tertentu. Nilai tertentunya itu berapa? Nilai tertentunya itu adalah, ini adalah konsep turunan dari limit. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa menginjak, kita bisa aplikasikan dalam penyelesaian soal. Nah, sebelum itu, jadi definisi turunan itu adalah, turunan fungsi adalah suatu fungsi lain, f aksen ya, itu f pangkat atas itu dibaca aksen, yang nilainya pada sebarang nilai x adalah, itu bisa ditulis f aksen x, bisa juga ditulis y aksen, bisa juga ditulis dy dx, bisa juga ditulis df dx. Tapi yang paling sering digunakan itu 3 depan ini. F aksen x, y aksen, dy dx. Itu adalah nilai limit fx plus h min fx per h dengan h mendekati 0. Jadi seperti itu. Itu adalah Oke, untuk memperjelas materi, maka kita coba menginjak pada latihan soal ya. Kita akan mencari dengan menggunakan turunan limit, menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 4x. Lalu gimana caranya? Bagaimana caranya kita selesaikan masalah ini dengan menggunakan konsep turunan. Nah, kita tulis dulu di sini. Kita tahu tadi bahwasanya limit h mendekati 0 dari f x plus h min f x per, ini adalah konsep turunan ya. Ini nilainya sama dengan f aksen x. Dari sini kita bisa tulis limit h mendekati 0 dari, berarti ini kita bisa tulis ya, 2x plus h kuadrat min 4 kali x plus h. Ini kita, nah seperti ini. Kita kurangi dengan fx-nya berarti 2x kuadrat min 4x dibagi dengan, kita keluarkan dulu dari dalam pangkat 2-nya ya. Berarti kita bisa tulis 2 kali x kuadrat plus 2x plus h kuadrat
min 4x min 4h. 4x min 4h seperti ini dikurangi 2x. Ini harusnya burung kan tadi ya, ini jadi burung dulu. Berarti ini min 2x kuadrat plus 4x dibagi dengan h. Nah, kita bisa operasikan langsung lah dari sini. Kita bisa tulis limit h mendekati 0 dari 2x kuadrat plus 4x ditambah 2h kuadrat. Lalu tadi kan khusus ini ya. Oke. Yang ini kita bisa tulis min 4x min 4h min 2x plus 4h. Kita bagi dengan h. Nah, kita bagi dengan h. Berarti ini ada yang bisa kita coret ya. Mana yang bisa kita operasikan berarti ini ya. 2x kuadrat, 2x kuadrat, lalu 4x. Ini juga. Berarti kita punya sisa. Sisanya adalah kita tulis pangkat yang tinggi di atas dulu ya. Limit h mendekati 0 berarti 2h kuadrat. Kan bisa saya tulis seperti itu ya. 2h kuadrat ditambah 4xh. Oke. Lalu kita kurangi dengan ini. Min 4h per, saya lanjutkan di sini. Berarti saya bisa tulis limit h mendekati 0 dari, hanya kita bisa keluarkan kan ya. Hanya kita keluarkan, taruh di luar dulu, kali 2h, lalu plus 4x, lalu min 4. Kita bagi dengan h. Berarti kan ini habis. Ya, kita bisa coret. Berarti kita tinggal punya 2h plus 4x min 4. Berarti kita bisa langsung substitusikan 2 kali 0 ditambah 4x min 4. Berarti nilainya berapa? Nilainya adalah 4x. Jadi kesimpulannya, turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat min 4x. Turunannya adalah 4. Sorry ya, ini min 4. Nah, min. Oke, ini contoh yang pertama. Kita ke contoh yang kedua. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu dengan menggunakan konsep turunan limit, tentukan turunan fungsi berikut. Nah, soalnya adalah fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x, maka turunan pertamanya berapa? Masih sama ya, menggunakan konsep limit yang tadi, bahwasanya turunan pertama itu sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Di sini kita bisa lihat kalau kita bisa substitusikan langsung ya di sini ya. Jadi yang pertama di sini ada limit h mendekati 0, berarti fx x-nya ini kita ganti dengan x plus h pangkat 3. Jadi x-nya kita ganti x plus h pangkat 3 ditambah 7. X-nya kita ganti x plus h dikurangi fx. Nah, fx ini berarti kan ini ya, x pangkat 3 ditambah 7x. Dari sini karena dia pangkat 3 bisa kita pecah pangkat 1 dan pangkat 2. Berarti x plus h kali x plus h pangkat 2. Masih sama, ini kita operasikan. Jadi kita operasikan gini ya. 7x ditambah 7h dikurangi fx. X pangkat 3 ditambah 7x. Nah, x plus h kita jabarkan. Jadinya x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat. Yang ini masih tetap sama. Lalu yang ini dikeluarkan dari ini ya. Oke, jadi min x pangkat 3. Lalu ini min 7x. Sampai baris keempat bisa difahami ya. Per H, kalau hanya tetap. Nah, setelah itu ini kita kalikan. Jadi X kali X kuadrat jadinya X pangkat 3. X kali 2XH
Berarti ini harusnya, oh langsung dioperasikan sekalian ini. Berarti kan ini tadi kalau dioperasikan kan harusnya jadinya X pangkat 3, lalu ada 2X kuadrat H, lalu ini kali ini berarti XH kuadrat, yang ini H kali X kuadrat berarti X kuadrat H. Jadi ini kalau dioperasikan di jumlah langsung jadinya 3X kuadrat H. Jadi bisa kita tulis lah, ini daripada bingung, saya tuliskan di sini, kan jadinya bisa ditulis X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat H, lalu yang ini dikalikan ini kan jadinya plus XH kuadrat. Lalu yang ini jadinya plus X kuadrat H. Jadi ini kalau dioperasikan dengan ini kan jadinya ini ya teman-teman. Jadi ini 3X kuadrat H. Lalu dikalikan lagi. H dengan ini berarti plus 2XH pangkat 2. Lalu yang terakhir plus H pangkat 3. Berarti yang ini dioperasikan dengan ini jadinya 3X kuadrat H. Lalu ini dengan ini jadinya 3H kuadrat ditambah H pangkat 3 yang ini. Terus yang ini juga dioperasikan. Ini kan otomatis habis ya. Ini dengan ini habis. Berarti tinggal 7H min X pangkat 3. Udah dia ke sini. Nah dari sini ini dioperasikan. Ganti ininya yang habis. Berarti kita tinggal punya 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat plus H pangkat 3 ditambah 7X. Terus hanya kita keluarkan. Jadinya seperti yang di bawah ini. Nah ini hanya kita coret. Coret. Berarti kita tinggal punya 3X kuadrat ditambah 3XH plus H kuadrat ditambah 7. Berarti ini kita bisa substitusikan kan, hanya ke sini berapa? Berarti kan 3X kuadrat ditambah 3X kali 0 ditambah 0 kuadrat ditambah 7. Berarti nilai akhirnya adalah 3X kuadrat ditambah 7. Dengan kata lain, turunan dari fungsi ini, F aksennya adalah 3X kuadrat ditambah 7. Jadi seperti itu. Kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Nah, ini kita ganti ke bentuk pecahan ya, dengan menggunakan konsep turunan dengan menggunakan limit pastinya, tentukan turunan fungsi berikut. Jadi fx sama dengan 1 per x. Nah, masih sama lagi sama, berarti kita bisa rubah x-nya ini dengan x plus h. Berarti kan limit h mendekati 0, 1 per x-nya kita ganti x plus h min fx. Fx-nya berapa? Fx-nya 1 per x dibagi h. Nah, ini seperti ketika kita di sekolah dasar, kalau ada operasi pecahan, berarti kan kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini cara menyamakan penyebutnya, yang sebelah kiri kita kalikan X, yang sebelah kanan kita kalikan X plus H. Sehingga kalau ini kita kalikan X, penyebutnya, pembilangnya kan juga dikalikan X, jadinya X ini. Kalau ini penyebutnya dikali X plus H, berarti pembilangnya jadinya ini X plus H. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kita operasikan ke sini. Nah, ini pasti paham lah ya. Ini, jadi kalau penyebutnya sama ditulis salah satu kan tidak masalah. Terus kita geser ke bawah. Nah, kalau pembagian itu kan artinya sama aja dengan dikali tapi dibalik toh. Jadi ini kita kali, kan ini dibagi H, berarti sama aja dengan kali 1 per H. Kan ini aslinya kan H per 1, berarti kalau dikali kan dikali 1 per H. Sehingga kita punya, ini kalau dioperasikan kan ini keluar dari kurung ya. Keluar dari kurung ini X min X habis. Min kali H berarti min H. Jadinya ini. Jadi di sini nih. Nah, dari sini ini kan bisa disederhanakan toh. Ini kan bisa dicoret dengan ini. Berarti kita tinggal punya
limit H mendekati 0 min 1 per X plus H kali X. Karena hanya mendekati 0, berarti ini kalau diganti 0 kan berarti min 1 per X plus 0 kali X. Berarti kan min 1 per X kuadrat. Sehingga turunan dari F aksen X itu aksen adalah min 1 per X kuadrat. Oke. Materi tentang konsep turunan telah selesai sampai di sini. Terima kasih. Semoga bisa membantu pemahaman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.